Dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Wiman. Saya salah satu karyawan di PPT KITB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan listrik dan teknik digital, lalu mikroprosesor dan mikrokontroller. Oke, izinkan saya share screen. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Oke, kita akan mengenalan mengenai listrik ya. Nah, sebentar. Listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah pengantar atau suatu energi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia di setiap di kehidupan sehari-hari. Nah, energi listrik ini digunakan dan dimanfaatkan untuk menggerakkan berbagai alat elektronik yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, jadi listrik itu sebuah energi ya, energi yang bisa menggerakkan suatu alat-alat elektronik. Nah, listrik tersendiri memiliki besaran-besaran tertentu, yaitu tegangan listrik. Nah, untuk satuannya itu volt. Jadi tegangan listrik itu adalah suatu titik yang memiliki perbedaan, yaitu titik positif dan negatif. Nah, itu disebut dengan tegangan listrik. Jadi ada min dan plus. Nah, itu perbedaannya. Nah, yang kedua adalah hambatan listrik. Nah, hambatan listrik adalah berfungsi untuk menghambat suatu aliran arus listrik. Jadi fungsinya untuk menghambat ya. Nah, lalu ada arus listrik. Nah, arus listrik adalah suatu arus atau aliran listrik yang dilakukan untuk menggerakkan atau menjalankan berbagai alat elektronik. Lalu yang keempat ada muatan listrik dengan satuan kolom. Yang kelima ada kapasitansi. Nah, fungsi dari kapasitansi itu untuk menyimpan atau menyimpan tegangan listrik yang secara kontinu. Jadi dia menyimpan terus mengeluarkan lagi, menyimpan mengeluarkan lagi. Nah, nanti kapasitansi ini bisa berfungsi untuk apa ya? Untuk sebagai safety untuk alat-alat elektronik. Jadinya untuk pengaman pada saat tidak ada arus listrik. Yang kelima, yang keenam ada induktansi dengan satuan Henry. Nah, listrik ini memiliki dua macam ya, yaitu listrik statis dan dinamis. Namun pada materi ini kita akan mendalami mengenai listrik dinamis. Nah, di mana listrik dinamis ini dipecah lagi menjadi dua, yaitu listrik AC dan DC. Nah, jadi listrik dinamis itu ada dua ya. Nah, AC ini alternating current atau AC, disebut juga sebagai arus listrik bolak-balik. Nah, arus listrik ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik. Namun besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Nah, biasanya kalau listrik AC itu digunakan untuk alat-alat yang berat seperti AC pendingin udara, terus pompa yang besar kayak Sanyo gitu, TV dan lain-lain. Nah, ini ada DC, yaitu direct current atau arus listrik searah. Nah, merupakan arus listrik yang mengalir dari kutub negatif ke positif dan hanya terjadi dalam searah saja. Nah, aliran-aliran tersebut akan menyebabkan adanya lubang
dengan muatan positif terlihat menuju ke kutub negatif. Nah, ini ada perbedaan ya dari segi sinyalnya, sinyal listriknya. Kalau yang AC itu dia bolak-balik, sementara kalau yang DC itu dia lurus ya. Nah, biasanya kalau yang DC itu digunakan untuk perangkat-perangkat elektronika yang kecil, seperti handphone dan alat-alat sensor dan lain-lainnya gitu. Oke. Teknik digital. Teknik digital adalah teknologi yang mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan yang mempunyai nilai 0 dan 1. Nah, sebelumnya kan dia itu awalnya dari tegangan DC ya, yang sebelum jadi teknik digital. Nah, sinyal tersebut diubah menjadi 0,1. Jadinya nanti di sini tuh kan ini lurus. Nanti di sini akan turun, terus ke atas lagi menyerupai square atau kotak-kotak gitu ya. Jadi ini nanti ada ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi. Nah, yang ke atas itu menunjukkan nilai 1. Kalau ke bawah, dia menunjukkan nilai 0. Jadi seperti itu. Nah, awalnya teknik digital itu berasal dari tegangan DC yang diubah sinyalnya. Oke. Nah, nilai 0 dan 1 disebut dengan bilangan biner yang terdapat dalam suatu sistem elektronik tertentu untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Nah, sinyal tersebut disebut sebuah bit. Nah, mungkin pernah mendengar bit ya dari ini ya, dari pelajaran komputer ya. Nah, kata digital tersendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu digitus. Nah, yang apabila kita menghitung jari jemari berjumlah 10, maka nilai 10 tersendiri terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0. Nah, jadi nilai 10 itu 1 dan 0, bukan 10. Oke. Jadi perhitungannya tidak seperti nilai desimal lainnya. Jadi kalau biner itu 1 0 0 1 1 1 0 0 0. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi berbeda ya dengan desimal pada umumnya. Oke. Nah, lalu ada mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, mikrocontroller dan mikroprosesor adalah sebuah alat yang digunakan oleh para teknisi di bidang elektronika untuk mempermudah membuat aplikasi elektronika. Nah, mungkin di materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa elektronika itu mempunyai banyak komponen. Nah, untuk mempermudah sebuah elektronika bisa berfungsi dengan baik dan mempunyai core atau otak, nah kita bisa menggunakan mikrocontroller. Nah, sedangkan untuk mikroprosesor dia digunakan untuk pusat pengendalian dan pengelolaan pada sistem komputer. Nah, jadi berbeda ya. Kalau mikroprosesor itu dia untuk komputer. Jadi dia harus dipasang sebuah operasi sistem seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Nah, kalau mikrocontroller dia tidak perlu menggunakan operasi sistem. Nah, hanya pada saat dia membutuhkan program, dia harus melakukan compiling atau diupload. Jadi berbeda ininya ya, sistemnya ya. Nah, kalau yang mikroprosesor dia biasa digunakan untuk komputer ya. Nah, kalau mikrocontroller ya buat rangkaian-rangkaian elektronik gitu, agar bisa berjalan gitu si otak untuk menjalankan sensor ataupun aktuator. Nah, untuk mikrocontroller contohnya ada Arduino, mungkin udah pernah dengar ya Arduino. Terus ada ESP8266, lalu ada LoRa dan lain-lain. Nah, ini sebagai contoh gambaran mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, untuk yang ini dia CPU ya, yang biasa untuk komputer. Mungkin yang jurusan TKJ udah nggak asing ya. Nah, terus mikrocontroller. Nah, ini mikrocontroller
Yang ini yang Arduino Uno, Arduino Mini ya. Oke, mungkin untuk materi cukup selesai. Mungkin ada pertanyaan atau bisa diskusi. Silakan jika ada pertanyaan. Apakah penjelasan saya terlalu cepat atau bagaimana? Mungkin bisa saya ulangi. Bolehkah diulangi untuk materi elektronikanya di papasan lebih detail atau diulas kembali aja nggak apa-apa. Oh ya. Mungkin jadi teman-teman tadi kan pemaparan satu kali terbayang, yang kedua mungkin bisa lebih terbayang gitu Pak. Oke. Nah, mungkin kalau yang listrik itu dia ada ini ya, pengertian lewat Wikipedia. Nah, jadi kalau di dalam web Wikipedia itu dia sebuah fenomena ya yang terjadi karena ada suatu elektromagnetik ya di suatu kondisi seperti petir ya, itu kan dia memancarkan cahaya ya yang besar gitu. Nah, itu secara teori fisikanya. Nah, oh ya, yang ini kan yang listrik gitu, yang statis, yang dinamis ya. Nah, kalau yang statis itu dia contohnya itu dia harus mempunyai dua potensial positif dan negatif ya. Nah, untuk yang negatifnya itu dia bentuknya seperti batang. Nah, dan yang positifnya itu eh, ber, berwujud seperti kertas. Nah, itu harus digosok-gosok ya. Mungkin pernah lihat nggak suatu penggaris gitu atau apa gitu ya, digosok-gosok gitu ya, penggaris yang ini ya, yang besi atau yang ini digosok-gosok pakai kertas nggak tahu pakai apa gitu. Terus di ini aja disimpan di atas rambut, dia akan ini ya, akan ke atas. Pernah ini nggak? Pernah ngedengar nggak? Pernah nyobain nggak? Nah, itu konsep untuk yang listrik statis ya. Nah, tapi kalau dinamis dia berbeda. Dia tidak perlu adanya gesekan. Jadi dia langsung ada dua potensial positif dan negatif. Jadi seperti itu. Mengenai listrik statis dan dinamis. Nah, untuk yang besaran-besaran listrik ini biasanya yang banyak digunakan yaitu tegangan listrik ya. Itu paling ini ya, paling basic banget ya. Soalnya nanti kalau misalnya melakukan troubleshooting pada perangkat elektronik, misalnya nih ada alat yang nggak jalan nih. Nah, tahap awal troubleshooting itu dilihat dulu tegangannya ada nggak di rangkaian tersebut. Nah, kalau tidak ada, kan berarti bisa ada kemungkinan kerusakannya itu dari power supply atau sumber tegangannya. Nah, oke, lanjut. Nah, lalu yang ini ya, yang AC ya. Kalau AC kan dia listriknya harusnya bolak-balik ya. Jadi dia tegangannya besar ya, 220 volt. Nah, itu yang biasanya yang ada di terminal itu kan. Pernah ini kan, pernah lihat kan?
yang di terminal itu, yang buat colokin kabel itu, yang 2 itu kan. Nah, itu yang AC itu. Nah, biasanya itu buat alat-alat yang besar kayak sanyo, terus TV. Nah, karena alat elektronik itu membutuhkan tegangan yang besar. Beda dengan rangkaian elektronik seperti handphone, dia tidak perlu tegangan yang besar gitu. Jadi dia membutuhkannya DC gitu tegangannya. Nah, kalau DC ini listriknya searah. Jadi ada kutub negatif dan kutub positif. Oke. Mungkin ada pertanyaan mengenai listrik? Oke, jika tidak ada,